Bulan Agustus. Selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak anggota Pengelola Institusi Giri Tonto. Kembali ke pertemuan pengelola bulan Agustus, tinggal 4 bulan lagi. Kita belum senang di tahun ini, belum senang. Pripun, mulai depan kita agendakan senang? Bisa. Sepakat ya? Soalnya kan ada instruktur, sekarang saya sudah dapat instruktur dari Parang, Pak. Bulan depan berarti kita agendakan senang, tanggal 14 September, nanti sampaikan ke anggota yang lain. Untuk mempersingkat waktu, langsung awal dari Pak ini hari ini materinya tentang ketoasidosis metabolik itu kondisi kegawat daruratan dari penyakit gula. Jadi di penyakit gula itu kelebihan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Kalau kelebihan namanya ini hiperglikemi, itu kelebihan gula. Kalau hipoglikemi itu kekurangan gula. Biar memperkenalkan langsung Bu Dokter Mawar ya. Nanti Bu Dokter biar berkenalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Dr. Polda. Di sini mau melakukan penyuluhan tentang hiperglikemia dan hipoglikemia. Sebelumnya mohon maaf, ini saya kurang lancar bahasa Jawa, jadi mau pakai bahasa Indonesia aja. Sama ini nanti agak batuk, jadi maaf kalau nanti agak batuk-batuk ya di tengah-tengah. Nah, sebelum dilanjut, Bapak Ibu udah tahu kadar gula normal berapa? Kalau nggak puasa berapa Bu? Belum tahu. Yang udah tahu siapa? Ya. Berapa Bu? Kalau saya kadar gula itu 1/10. Kalau nggak puasa normalnya berapa kadar gula itu? 80. Coba ada yang mau jawab lagi? Sama aja Pak. Laki-laki perempuan. 120. Ada batasnya. Ya, saya coba kasih tahu ya. Jadi kalau nggak puasa itu kadar gula normal di bawah 200. Di bawah 200. Cuma kalau nggak puasa itu hasilnya kurang akurat Bapak Ibu. Makanya kalau dicek gula itu harusnya puasa dulu. Kalau nggak puasa kan nggak tahu makannya tadi makan biasa atau banyak manisnya, nggak bisa ditakar gitu. Jadi emang beda-beda nanti hasilnya. Nah kalau puasa kan bisa merasakan sama-sama puasa 8 jam, nggak makan, boleh minum tapi minum air putih gitu. Nah kalau puasa kadar gula normalnya itu harusnya di bawah 126. Jadi kalau Bapak Ibu habis dicek gula hasilnya di atas 126 berarti masih di atas normal gitu ya. Oke, siap. Nah, terus gadetin, ada yang tahu apa itu hiperglikemia? Kan ada istilah hiperaktif. Hiperaktif itu kayak gimana Bapak Ibu? Iya, aktif sekali, benar. Nah kalau hiperglikemia berarti gulanya kayak gimana? Kelebihan. Nah iya, ini jadi hiperglikemia itu kadar gula darah sangat tinggi, lebih dari 300 itu. Nah hiperglikemia ini bisa menyebabkan gangguan penurunan kesadaran atau namanya ketoasidosis. Terus nanti bisa mengalami infeksi yang berulang dan juga mengalami penurunan berat badan. Penyebabnya apa? Biasanya karena pemberian insulin yang tidak adekuat. Jadi
udah dikasih insulin tapi insulinnya kurang gitu. Atau kan setiap orang beda-beda ya respon terhadap obat. Ada yang dikasih obat dosis kecil udah berefek, ada yang harus agak tinggi baru berefek. Nah kadang juga kan gitu insulin itu kan setiap orang beda-beda efeknya. Terus bisa juga karena infeksi berulang sama cedera, misal habis jatuh atau habis kepentok sesuatu, nah itu bisa menyebabkan gulanya naik gitu. Makanya pada orang yang punya penyakit diabetes mellitus atau gula itu kan dianjurkan untuk mencegah terjadinya luka, karena kalau udah luka kan sulit sembuh gitu. Terus gejalanya, ada tahu gejala hiperglikemia apa aja, Bapak Ibu? Selain yang di sini nanti saya jelaskan. Ada yang tahu gejala kalau gula kadarnya lebih tinggi? Lemas. Kesemutan. Nah, kalau hiperglikemia ini biasanya khasnya itu ada nafas keton, Bapak Ibu. Ada yang tahu nafas keton kayak gimana? Belum tahu. Jadi nafas keton itu nafasnya baunya kayak bau buah. Bau buah atau bau ini. Kalau cucunya atau anaknya pernah pakai kutek, nah baunya kayak gitu, bau aseton namanya. Jadi nafasnya baunya kayak bau buah, terus kayak bau aseton, nah itu namanya nafas keton. Gitu. Terus ada namanya nafas kusmal. Nafas kusmal itu nafasnya cepat, tapi dalam. Jadi kayak menggantung ya banget gitu. Terus ini gejala lain, mulutnya terasa kering, terus makin haus, habis itu pusing, pandangannya kabur, kebelet pipis terus, habis itu nafasnya terengah-engah dan bau nafas tidak sedap. Ya tadi saya bilang nafas kusmal sama nafas keton. Terus tata laksana awalnya apa? Kalau misalnya ada gejala-gejala lagi, kira-kira apa Bapak Ibu? Apa dibiarin aja sambil nunggu besok kontrol atau konsultasi ke dokter? Atau konsultasi? Ya itu kalau misalnya ada di sekitar itu ada yang buka praktek itu bisa langsung konsultasi. Cuma kalau misalnya udah parah banget itu kan kayak lemas, udah nafasnya mengganggu, itu harus segera dibawa ke IGD. Karena tata laksana dari hiperglikemia atau yang kadar gula darahnya terlalu tinggi ini nggak bisa pakai obat gitu aja, obat minum itu nggak bisa. Emang harus kayak diinfus gitu Bapak Ibu. Harus diinfus, harus disuntik insulin biar gulanya cepat turun. Soalnya kalau nggak segera ditangani nanti efeknya jangka panjang, bisa ke organ-organ lain, ke paru, nanti jadi parunya basah, terus bisa ke otak dan lain sebagainya. Nih saya lanjut. Selanjutnya hipoglikemia. Kalau hipoglikemia apa Bapak Ibu? Kekurangan. Ada yang tahu kekurangannya di angka berapa? Gulanya di angka berapa? Iya benar Bapaknya, 70. Ya. Jadi kalau hipoglikemia itu kadar gula darahnya di bawah 70. 70 itu termasuk yang ringan, derajat ringan. Biasanya kalau derajat berat itu udah sampai di bawah 30 atau di bawah 50, tapi ada gejala. Nah, kadang itu orang-orang ada yang gula darahnya udah di bawah 30 tapi masih stabil, masih kayak biasa. Cuma ada yang kayak di bawah 70 dikit, misalnya 60-an tapi sudah lemes banget. Emang beda-beda kondisi setiap orang kayak gitu. Biasanya penyebabnya ini pada pasien DM karena terlalu banyak insulin. Jadi kan ada pasien yang udah pakai obat insulinnya seperti gitu, tapi dosisnya berlebihan atau nggak turun anjuran dokter gitu. Terus bisa juga karena terlalu banyak konsumsi obat gula. Di sini rata-rata obatnya apa Bapak Ibu? Metformin. Ada yang obatnya glimepiride? Ada.
Ibunya. Siapa lagi yang obatnya glimetin? Sama insulin. Sama insulin ibunya. Ada yang glimet langit? Bapaknya. Nah, obat-obatan yang biasanya menyebabkan hipoglikemia itu selain insulin ya Bapak Ibu, ada glimepirid sama glimepirid. Soalnya glimepirid sama glimepirid itu nurunin gula dengan cepat gitu. Makanya banyaknya itu pakainya metformin karena emang metformin itu efek sampingnya paling ringan gitu. Cuma ya emang kadang juga agak enak ya Bapak Ibu ya rasanya ya. Terus yang ketiga adalah respon obat gula berlebihan. Kayak apa saya bilang kan di tiap orang itu beda-beda efek obatnya. Ada yang baru berhenti sudah berefek, ada yang baru berhenti tinggi baru berefek. Nah, padahal ada yang efeknya berlebihan dulu. Jadi udah dosis kecil tapi efeknya dahsyat. Jadi kayak bikin gulanya turun gitu. Nah, kalau hipoglikemia ini nggak cuma menyerang atau dialami oleh pasien gula ya Bapak Ibu, bisa juga orang biasa yang nggak punya gula. Contohnya apa? Kalau makannya sedikit, kalau makan sedikit kan jadi lemas. Itu bisa jadi karena gulanya rendah, gula darahnya rendah gitu. Terus bisa juga aktivitasnya terlalu berat. Sama ada obat-obatan lain yang menyebabkan hipoglikemia. Terus alkohol, sering minum alkohol itu juga bisa menyebabkan gula darahnya rendah. Gitu. Terus penyakit lain yang memperparah kondisi sakit gulanya. Nah, kalau misalnya obat gulanya kebanyakan, terus ditambah makannya dikit, sama olahraganya terlalu berat, ya nanti makin parah lagi gitu. Nah, ini untuk gejala-gejala dari hipoglikemia. Badannya terasa lemas, sering lapar. Kalau tadi yang hiperglikemia sering haus. Kalau yang tadi hiper itu sering haus. Kalau yang hipo sering lapar. Terus ini ada pusing, gemetaran, pandangan kabur, keringetan, kejang-kejang. Jadi kalau hipoglikemia nggak segera ditangani, itu nanti bisa menyebabkan kejang-kejang Bapak Ibu. Kalau kejang-kejang gimana? Nanti otaknya rusak, gitu. Kalau telat penanganannya. Terus biasanya orang jadi bingung, terus kayak jadi berdebat. Itu juga tanda-tanda dari hipoglikemia. Nah, juga bisa menyebabkan pingsan. Makanya kalau misalnya zaman sekolah dulu upacara terus lemas dibawa ke belakang dikasihnya apa? Minumnya apa Pak? Manis. Nah itu juga benar ya. Soalnya itu takaran hari awal jadi hipoglikemia gitu. Nah ini tadi akan saya bilang kalau hipoglikemia tidak segera ditangani nanti akan menyebabkan kejang-kejang sama kerusakan otak gitu. Terus kalau misalnya ngerasain gejala-gejala kayak tadi harus gimana? Ini ada namanya aturan 15-15. Jadi pertama kalau ngerasain lemes itu langsung ke dokter atau ke nakes terdekat yang punya alat cek gula gitu. Atau kalau di rumah punya alat cek gula sendiri boleh dicek. Kalau bisa di bawah 70, habis itu langsung cari minuman manis atau bisa bikin sendiri dari permen atau minuman yang udah kalengan gitu juga bisa Bu. Minuman manis pokoknya yang udah terasa manis gitu. Atau kalau nggak ada bisa bikin dari segelas air putih ditambah 2 sendok makan gula pasir gitu, sekitar 15 gram. Makanya aturan 15 gram gula ditambah 15 menit untuk pengecekan ulang. Jadi misalnya udah minum air manis, terus nanti tunggu 15 menit, ditunggu 15 menit, terus dicek lagi gulanya. Kalau nggak membaik, baru boleh diulang. Terus nanti tunggu 15 menit lagi. Kalau masih nggak membaik, segera konsultasi ke dokter. Atau misalnya masih belum membaik lagi atau malah jadi pingsan, segera bawa ke IGD. Itu kemungkinan
itu udah yang berat. Jadi kalau pakai minuman aja kurang, harus dikasih yang infus gitu. Atau malah jadi nggak sadar. Kalau udah nggak sadar jangan diminumi ya Bu ya. Soalnya kalau diminumi kan hiburan, bisa tersedak nanti. Kita nggak tahu itu masuknya ke lambung atau ke paru-paru. Kalau dikasih minum, gitu ya. Nah ini kalau sudah kembali normal, habis itu makan makanan utama atau seringan. Obatnya tetap dilanjut, jangan dihentikan dulu, gitu ya. Nah ini untuk membandingkannya, yang kiri itu hipoglikemi, gula rendah, yang kanan hiperglikemi, gula tinggi. Gejalanya hipoglikemi itu berkeringat, tampak pucat, mudah marah, mudah tersinggung, terus lapar terus, kurang fokus sama ngantuk. Pokoknya yang lemes banget gitu, itu kurang gula. Kalau yang kelebihan gula, mulutnya kering, haus terus rasanya, pengen pipis terus kayak berdebar dadanya, berdeb, sama pandangan kabur. Sebenarnya mirip-mirip sih Bu gejalanya. Cuma yang khas tadi apa? Masih ingat gak? Yang khas buatnya gula darah tinggi. Napas yang bau buah tadi. Namanya napas apa? Napas keton. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo Pak. Itu Ya, gula itu mau ada yang gula kering dan gula basah. gula kering dan gula basah. Yang kena penyakit apa gula, kalau itu apakah nanti gejalanya sama? Apa gula basah, gula kering? Saya malah baru dengar itu gula kering, gula basah. Maksudnya ini gula dicairin atau bagaimana? Nah, ini yang dimaksud gula basah itu rata-rata orang itu kalau lupa cepat lupa, ada itu yang badan Ya, kalau itu mungkin lebih ke kalau berat badan berlebih, resiko penyakitnya makin banyak Pak. Kan makanya kalau penderita gula itu harus turunkan berat badan. Karena berat badan yang berlebih itu juga nggak cuma ngaruh ke gula. Kan kalau berat badan berlebih itu lemaknya lebih banyak ya Pak ya. Lebih banyak yang dipecah dari gula. Makanya gulanya lebih tinggi, lebih rentan gitu. Nah, berat badan berlebih itu nggak cuma ngaruh ke gula, bisa ke tensi. Dan bayangin, ginjal cuma segenggaman tangan ginjal, jantung cuma segenggaman tangan ini Bu, Bapak. Organ sekecil ini harus memompa ke seluruh tubuh. Kalau badannya makin besar, kerjanya makin kuat kan? Makanya itu dianjurkan untuk penderita penyakit yang kronis atau yang menahun itu mengurangi berat badan gitu. Karena efeknya bisa kemana-mana gitu. Apa sudah menjawab Ibu? Enggak, berarti saya nyaranin mungkin berarti dasar kenapa ini? Iya. Nanti kalau saya Iya. dasar. Ya, gimana Pak? gulanya kodok. Ya. Ya. Saya ingin jawab ya. Tadi pertanyaannya apakah benar penyakit gula itu menurun? Jawabannya iya, bisa menurun. Gitu. Makanya biasanya kalau pasien gula itu kalau ditelusuri emang kayak orang tuanya atau kakek neneknya ada yang kena gula. Tapi kan itu kayak bawaan ya, bisa aktif bisa enggak. Nah itu nanti caranya mencegah biar nggak terjadi gimana? Ya harus menjaga pola hidup gitu. Makanya kalau misalnya saya punya orang tua tensinya tinggi,
Nah, saya gimana caranya berusaha biar nggak dapat tensi tinggi juga dengan menjaga pola hidup gitu. Makanya sekarang tensi saya masih normal-normal aja karena saya menjaga biar tensi saya normal karena saya punya risiko tensi tinggi. Jadi saya lebih mudah terkena hipertensi daripada orang lain kayak gitu. Tapi bisa juga nggak punya riwayat gula di keluarga, tapi kena gula itu karena ya gaya hidup juga, suka minuman manis, makannya banyak, makan nasi banyak, gitu. Apa benar dok, kalau gula itu dari gen silang? Tapi kalau bapak ke anak perempuan, kalau itu kan laki-laki, apa benar? Kalau itu saya belum terlalu mencari tahu tentang itu ya Pak ya. Tapi kalau berdasarkan keturunan emang iya, cuma kalau apakah gennya silang itu saya belum pernah baca tentang itu. Seperti itu. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin menambahkan ya Bapak Ibu. Tapi kok dijelaskan Bu Dokter, wow. Materi hari ini tuh fokusnya gini Bu, bukan masalah gula menurun atau tidak, gula kering, gula basah, bukan. Fokusnya itu antara gula berlebih dan gula kurang. Saat ini kan obat gula diminum rutin betul? Rutin ya? Saya setuju ya? Nah, obat gula kan ada yang cuma dapat satu jenis, ada yang dapat 2 jenis, ada yang sampai 3 jenis juga ada. Bahkan ada yang pakai suntik ya. Apalagi yang pakai suntik. Yang pakai suntik itu rentan sekali terkena yang namanya tadi apa Bu, gula yang kurang? Hipoglikemi. Nah, itu tadi yang pakai suntik Bu Sasi ya. Nah, monggo. Angkat Bu. Paham ya hipoglikemi apa mawon? Bereng. Nah, itu Bu, fokusnya hari itu Bu. Jadi biar Bapak Ibu di sini itu tahu, oh, aku ki kondisi kayak gini ki berarti aku mergo apa kakean, apa kurang, apa yang harus dilakukan, itu harus paham, betul nggih? Lah Bu Sasi belum dari paham mau yang bulannya kurang apa mau dari paham nggih? Diulang belum paham Bu? Mungkin ibu-ibu lain ada yang paham tadi kayak tandanya bulannya kurang itu pripun apa mawon? Ini kalau gulanya kurang itu biasanya lemes, ngantukan, seperti itu. Terus ya mudah marah, tersinggungan gitu. Ya, Pak Arisa adalah dari sarapan dan disuntik kok gampang susu, berarti jangan bulannya kurang itu Bu. Kurang fokus, terus lama boleh. Sering lapar. Lupa itu kan juga. Itu tadi ilustrasi ya. Jadi memang dengan ada gejala ini tadi kita evaluasi. Oh, aku mau maamku sepiro, jadi maamku kurang. Padahal suntikannya kan sama terus sekarang yang gulanya berlebih. Nah, hasil bulan ini lumayan naik semua deh Bu. Rata-rata hasil bulan ini naik kelas semua nih bulan ini. Lagi ini bulannya berlebih itu tanda gejalanya apa Bu? Kalau gula berlebih naiknya cuma 20, 50 sampai 100, itu mungkin nggak ada efek yang berarti. Yang dikatakan hiperglikemi itu kalau sudah di atas berapa? 300. Mungkin gula kita untuk orang sini ya, terutama orang Giri Totron ya. Orang Giri Totron itu terlalu kuat Bu dikatakan. Gula 300, gula 400, bahkan gula di atas 500 itu rata-rata masih sehat. Gitu, masih nggak ada gejala. Aja biasa wae terus masih sakit kelapa biasa. Padahal itu sudah bahaya gula di atas 500 itu. Apalagi kalau jenengan cek memiliki hasilnya, oh aku cek gula ini angkanya ke HI ya. HI itu mesti di atas 600. Itu sampai alatnya juga mendeteksi angka. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bahaya. Ya bukan malah aku cek gula ini angkanya malah senang pakai malahan kalau gula semua. Aku lebih. Nah, hiperglikemi tadi tandanya apa Bu? Yang paling kelihatan apa tadi? Mulut kering. Haus. Oke.
tipis, Pandangan kabur. pandangan kabur, Yang napas tadi Bapak yang Ibu. bahaya. Saikon ini. Nafas bau keton, bukan seton bu. Bau keton itu bau apa? Bau buah bu. Jadi kan bisa ngobrol itu ini. Jadi itu udah bau bu. Baunya wangi. Jadi nek mana nafasnya bau wangi itu apa sih? Wah lah mau coba apa ya nafasnya wangi boten. Itu padahal itu nafas bau wangi itu karena ada gulanya tinggi. biasanya ini nggak cuma di nafas, ada juga di air kencing. Ya, jadi air kencing kita juga bau wangi, itu juga perlu waspada. Dan malah apa itu aku wangi banget. Contohnya, jenengan nek makan durian, yang sing butuh DM, dia kan nggak boleh makan durian deh. Nah, yang hipertensi terus yang makan durian toh. Siti. Pengen kok. Oke, nah nek kamu makan durian ketika kan pasti akan pipisnya baunya nggak wangi tuh bu. Juga termasuk keton. Nah, hiperglikemi ini tadi kalau nggak ditangani dengan tepat dalam mendapatkan obat itu resikonya tadi juga nggak sadarkan diri. Terus bahaya juga sampai bisa koma juga hiperglikemi. Terus sebenarnya ditanyakan betul bu. Tadi nek mamanya tiba-tiba hipoglikemi kayak bisa sih. Apa yang dilakukan bu? Yuk tidak kewedan kok ini. Berapa banyak Bu gulanya? Banyak. Selama 15 menit cek lagi. Iya benar. Nek gadah cek. Nek ora ya. Nek gadah cek kan itu. Ya. Kalau nggak punya cek, Bisa sah. keluar itu ngagen suri, pamit depan sekali. Lemas, betul biasa saja. Biasa betul tahu. Ini begini, betul tahu lemas, betul biasa saja. Berarti nek pengawas terus bu di pengawas kan bubuk ya, di bubuk itu selalu disediakan pertolongan pertama jalani. Nek mamane tiba-tiba kita gulanya ngedrop. Pertolongan pertama nopo nek kita nih harus ada gawe kedang gula tak boleh banjir dan apa susah ya. Yang paling gampang kan gula Jawa itu. Gula Jawa disiapkan di bubuk tinggal. Terus pada saat masing-masing Ya Jose. Ya Bu. Kalau jam 10-11, Ya. bangunnya jam berapa? Paginya. Subuh Bu. Berarti normal Bu, kan udah siang. Itu udah siang. tidurnya jam berapa? Tidurnya jam berapa? Jam berapa tidur? Jam 4 bangun, jam 10 mau ngantuk. Jam 10-11 Ngantuk. Oh, gitu. Siang tidur boten. Siang tidur boten. Oke, jam 12 kemarin boten. Jam sholat zuhur. Jam sholat zuhur lebih bubuk, lebih sare. Kalau minum obatnya jam berapa Bu? Minum obat gulanya. Minum obat gulanya. Jam berapa? Iya. Enggak apa-apa Bu, kalau misalnya ngantuk mau tidur. Enggak apa-apa. Soalnya kan bangunnya juga petang ya, jam subuh. Nanya bro, Iya Pak. ingat satu.
kalau tadi yang hiper itu nanti akibatnya penderita itu yang pasrah arahnya kemana yang besar. Kalau kekurangan itu apa yang organ ini akan? Sebenarnya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi kalau hiper sama hipo itu sebenarnya efek yang paling berat itu kan nggak sadarkan diri. Jadi kesadarannya menurun, pingsan itu udah paling berat. Nah kalau pingsan itu yang kena itu biasanya otaknya Pak, gitu. Jadi makanya kalau hiperglikemi atau yang gula darah terlalu tinggi itu komplikasinya bisa koma, namanya koma diabetik. Gitu. Nah kalau udah koma diabetik itu nanti pengobatannya harus intensif. Karena kan dia nafasnya cepat ya Pak ya, nafas cepat, dalam, nah itu kan bisa menyebabkan ketidakseimbangan kayak cairan tubuh, makanya harus segera diobati. Nah kalau nggak diobati nanti komplikasinya bisa koma. Kalau koma nanti nyembuhinnya butuh waktu cukup lama gitu. Makanya kalau merasakan gejala kayak tadi ya harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu yang kalau yang gula darah tinggi ya. Kalau gula darah rendah kan masih bisa ditangani duluan di rumah dengan minum atau makan makanan manis. Kalau yang hiper itu justru lebih bahaya lagi gitu. Kalau efeknya sama-sama ke otak biasanya yang paling parah itu. Kalau yang hipo bisa sampai ke jantung. Kalau ini toh, kalau yang tanpa gejala, gimana? Tanpa gejala di atas itu tapi tanpa gejala. Ya, tahu-tahu pingsan. Tapi sebelumnya daya tahan tubuh itu kuat. Jadi tahu-tahu pingsan aja. Tapi di rumah misalnya nggak punya alat cek gula, langsung dibawa ke rumah sakit aja. Pokoknya kalau udah pingsan gitu langsung dibawa ke IGD. Karena itu sudah gawat darurat termasuknya. Gitu. Kalau usah nunggu lama-lama ya Bapak Ibu ya. Iya. Apa ngantor ternyata juga kayak sibuk. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih. Saya Jo. Ya mungkin sekian ya dari kami. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga ilmu hari ini ada yang masuk ya. Semoga bisa dijadikan perhatian untuk komplikasi dari gula dan efek dari obat-obatan gula tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.